Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Barfes. Saya membuat video ini untuk menjadi tugas akhir dari praktikum basis data, yakni menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, yakni ada aljabar relasional, ERD, view, commit, rollback, function trigger, and store procedure. Baiklah, yang pertama yaitu ada aljabar relasional. Aljabar relasional adalah cabang dari matematika yang digunakan untuk mendefinisikan dan memanipulasi data dalam basis data relasional. Ini merupakan dasar teoritis dari sistem manajemen basis data relasional. Aljabar relasional terdiri dari sekumpulan operasi yang digunakan untuk mengolah tabel-tabel dalam basis data. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang konsep utama dalam aljabar relasional. Operasi aljabar relasional yaitu yang pertama ada seleksi. Operasi seleksi digunakan untuk memilih baris-baris dalam sebuah tabel yang memenuhi suatu kondisi tertentu. Kedua ada proyeksi. Operasi proyeksi digunakan untuk memilih kolom-kolom tertentu dari sebuah tabel. Tiga ada gabungan. Operasi gabungan menggabungkan dua tabel berdasarkan kondisi tertentu. Empat ada himpunan bagian. Himpunan bagian digunakan untuk mendapatkan baris-baris yang ada di kedua tabel. Yang kelima ada gabungan. Operasi gabungan digunakan untuk menggabungkan baris-baris dari dua tabel. Dan keenam ada pengurangan. Operasi pengurangan digunakan untuk mendapatkan baris-baris yang ada di tabel pertama tapi tidak ada di tabel kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah alat pemodelan yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi untuk mendefinisikan dan menggambarkan struktur logis dari basis data. ERD menggambarkan data dengan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas tersebut. Ini membantu dalam perancangan dan pemahaman struktur basis data yang kompleks. Komponen utama dalam ERD ada entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Contoh dari ERD yaitu bisa dilihat di sini. Primary key dari dosen adalah primary key dan NIP dosen juga adalah sebagai primary key. Dosen mengajar mata kuliah. Jadi hubungannya adalah one to many. Mata kuliah diambil mahasiswa, many to many. Dan mahasiswa memiliki primary key yaitu NPM. Fungsi dari ERD yaitu desain basis data, membantu dalam merancang struktur logis dari basis data sebelum diimplementasikan. Dokumentasi, memberikan dokumentasi visual yang lebih jelas tentang hubungan data dalam sistem. 3. Analisis sistem, memfasilitasi analisis dan pemahaman tentang kebutuhan data dalam sistem. 4. Komunikasi, mempermudah komunikasi antar perancang basis data, pengembang, dan pengangku kepentingan lainnya. Dengan menggunakan ERD, pengembang dapat memastikan bahwa semua elemen data dan hubungan di antara mereka dipahami dengan baik, memulai implementasi fisik dari basis data. Baiklah, selanjutnya ada view. View adalah tabel virtual yang dibuat berdasarkan hasil query dari satu atau lebih tabel yang ada di basis data. View tidak menyimpan data secara fisik, melainkan menyimpan definisi query yang digunakan untuk mengakses data yang relevan dari tabel-tabel sumber. View digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menyederhanakan query yang kompleks, memberikan keamanan data dengan membatasi akses ke kolom atau baris tertentu, dan menyediakan tampilan data yang disesuaikan untuk pengguna atau aplikasi tertentu. Selanjutnya ada commit adalah perintah dalam transaksi basis data yang digunakan untuk menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan selama transaksi ke basis data secara permanen. Saat commit dieksekusi, semua perubahan yang dilakukan oleh pernyataan SQL sebelumnya dalam transaksi akan disimpan dan tidak bisa dibatalkan. Commit biasanya digunakan pada akhir transaksi yang sukses. Selanjutnya ada rollback. Rollback adalah perintah dalam transaksi basis data yang digunakan untuk membatalkan semua perubahan yang telah dilakukan selama transaksi, mengembalikan basis data ke keadaan sebelum transaksi dimulai,
Rollback biasanya digunakan jika terjadi kesalahan atau jika kondisi tertentu tidak terpenuhi selama transaksi, sehingga perubahan yang tidak diinginkan atau tidak valid dapat dibatalkan. Ringkasannya yaitu view tabel virtual yang dibuat dari query untuk menyederhanakan akses data dan meningkatkan keamanan. Commit menyimpan perubahan yang dilakukan selama transaksi ke basis data secara permanen. Rollback membatalkan perubahan yang dilakukan selama transaksi, mengembalikan basis data ke keadaan semula sebelum transaksi dimulai. Selanjutnya ada function. Function adalah sekumpulan pernyataan SQL yang dikemas dalam suatu unit program yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas tertentu dan mengembalikan nilai tunggal. Function biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan, memproses data, atau memanipulasi string. Contoh-contoh ciri-ciri function: mengembalikan nilai tunggal, dapat menerima input berupa parameter, digunakan dalam pernyataan SQL seperti dalam select atau where. Selanjutnya ada trigger. Trigger adalah blok kode SQL yang secara otomatis dieksekusi atau dipicu sebagai respon terhadap peristiwa tertentu yang terjadi pada tabel atau pandangan. Trigger sering digunakan untuk memastikan integritas data, audit perubahan data, atau menjalankan aturan bisnis secara otomatis. Jenis-jenis trigger ada before trigger dan after trigger. Before trigger biasanya dieksekusi sebelum peristiwa insert, update, delete terjadi. After trigger dieksekusi setelah peristiwa insert, update, delete terjadi. Selanjutnya ada store procedure atau prosedur penyimpanan tersimpan. Store procedure adalah sekumpulan pernyataan SQL dan logika pemrograman yang disimpan dalam basis data dan dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu. Store procedure lebih fleksibel daripada function karena dapat mengembalikan nilai tunggal, nilai ganda, atau tidak mengembalikan nilai sama sekali. Ciri-ciri store procedure: dapat mengembalikan nilai tunggal atau banyak nilai, atau tidak mengembalikan nilai. Lalu dapat menerima input berupa parameter. Lalu dapat mengandung logika pemrograman seperti kontrol, aliran, if else, loop. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.